Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan membahas masalah perbedaan antara dzurriyyat dan ahli baiti. Karena pada dasarnya pemahaman dzurriyyat dan ahli baiti seolah-olah ini sama pengertiannya. Tapi kalau menurut saya, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul imma turiyanni ba'dalladzi ta'idukum. Kemudian ayat yang lain mengatakan imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum, ila akhir al-ayah. Maka sebenarnya ahli baiti dan dzurriyyah itu tidak sama, ya. Karena apa? Ahli baiti yang disebut dalam hadis, pengertiannya dalam Al-Quran adalah imma turiyani ba'dalladzi ta'iduhum, artinya yang berdoa untuk dijadikan ahli baiti ini adalah Kanjeng Rasul itu sendiri. Kemudian ayat, ya kalau menurut saya itu jawaban dari doa Kanjeng Rasul itu adalah imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum, ila akhir al-ayah. Maka sesungguhnya yang akan dijadikan ahli baiti adalah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa sebenarnya ahli baiti itu adalah Kanjeng Rasul itu sendiri. Karena sebagaimana juga yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun aba ahadin, ila akhir. Saya agak lupa, tapi yang jelas ayatnya mengatakan demikian. Artinya apa? Bahwa Kanjeng Rasul Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di dunia ini. Oleh karena Kanjeng Rasul itu bukan bapak dari umat lah, katakanlah seperti itu, maka semestinya Kanjeng Rasul itu bukan tidak mempunyai keturunan, harusnya seperti itu kan, bukan ayah bagi umat di dunia ini. Harusnya pengertiannya tentunya dia tidak mempunyai keturunan semacam itu, ya toh. Ini dalam hakikatnya, ya, bahwa memang Muhammad ibnu Abdillah itu sebenarnya adalah walakin Rasulullah, tetapi tetapi Muhammad itu adalah Rasul. Artinya apa? Rasul bisa dimaknai dengan utusan, ya. Jadi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, bukan bapak dari mereka yang atas kelihatannya secara biologis ini adalah keturunannya semacam itu. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa ahli baiti yang disebut dalam hadis adalah Kanjeng Rasul itu sendiri. Artinya apa? Yang dijadikan ahli baiti yaitu ya artinya bukan ayah bagi mereka yang sebenarnya kalau dilihat secara biologis ini adalah
keturunannya atau putra atau cucunya. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa ahli baiti dan dzurriyyat tentunya tidak sama. Lalu pengertian dzurriyyat adalah keluarga, ya, keluarga Kanjeng Rasul. Tentu kalau dzurriyyat ini bisa dikatakan dari keturunannya, dari familinya, kemudian dari ahli orang-orang yang mengikuti jejaknya, ini bisa dikatakan sebagai dzurriyyah. Bahkan kalau saya sendiri mengatakan dzurriyyah Kanjeng Rasul bukan khusus dari keturunannya, tetapi dari amal perbuatannya. Jadi dzurriyyah di sini menurut saya adalah lebih fokus pada amal perbuatannya. Jadi jika dzurriyyah dari nasab keturunannya, tetapi amal perbuatannya tidak mencerminkan bahwa amal yang dilakukan oleh dzurriyyah ini tidak sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul, saya sangat yakini sebenarnya dia bukan dzurriyyah yang dimaknai dalam hadis ini. Kenapa? Saya sangat meyakini sebagaimana yang dalam diri Kanjeng Nabi Nuh, bahwa Kan'an ini adalah dzurriyyah Nabi Nuh, ya. Kalau dilihat dia adalah anak seorang Nabi Nuh, tapi dia bukan dzurriyyah, bukan ahli Nabi Nuh. Kenapa? Karena amal perbuatan mereka tidak mencerminkan atau bahkan malah justru memusuhi ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh itu. Oleh karena itu saya sangat meyakini pengertian dzurriyyat dan ahli bait ini, saya sangat meyakini bahwa ini interpretasi dari amal perbuatan. Jadi bukan hanya dari nasab keturunannya saja. Oleh karena itu, jika ada yang mengaku nasab keturunan Kanjeng Rasul, tetapi perbuatan yang seseorang yang mengaku ini tidak mencerminkan perbuatan Kanjeng Rasul itu sendiri, saya sangat ini bukanlah dia yang dimaksud dzurriyyah Kanjeng Rasul. Saya sangat meyakini. Oleh karena itu, janganlah hanya karena pengakuan yang mengaku diri bahwa dia adalah dzurriyyah, misalkan sebagai Habib, misalnya, ya, sebagai mengaku sebagai Habib, lalu serta-merta dia adalah dzurriyyah. Kenapa? Yang mencerminkan bahwa dia adalah dzurriyyah Kanjeng Rasul itu adalah amal perbuatannya, bukan pengakuan diri dari nasab keturunan. Memang kalau dikatakan demikian, ya kita ini ada sebenarnya dzurriyyah dari Nabi, ya, itu Nabi Adam, itu. Oleh karena itu, perbuatan yang mencerminkan bahwa seseorang itu meneladani perbuatan yang disandang Kanjeng Rasul, itulah yang dinamakan dzurriyyah, bukan pengakuan diri atas klaim dia seorang keturunan, misalkan. Saya sangat yakin itu. Oleh karena itu, jangan mudah terkecoh dengan pengakuan seolah-olah sampean sudah membela dzurriyyah Kanjeng Rasul. Tapi ingatlah, jika peramal perbuatan yang dikatakan keturunan nasab Kanjeng Rasul itu tidak mencerminkan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Rasul, saya sangat meyakini
meyakini bukanlah dia dzurriyyah yang sebenarnya. Bahkan saya sangat meyakini jika Kanjeng Rasul itu tahu yang notabene katanya keturunan nasabnya ini mengaku bahwa dia keturunan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan perbuatan Kanjeng Rasul, saya sangat yakin akan sangat menyakitkan beliau. Saya sangat yakin beliau akan sangatlah marah. Karena apa? Dalam diri Rasul sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah, percontohan yang baik. Tentu jika dia mengatakan dzurriyyah Kanjeng Rasul, harusnya mencontoh perbuatan-perbuatan yang baik atas diri Rasul. Tentunya seperti itu ya toh. Bukankah sudah saya ceritakan tadi bahwa Kan'an putra Nabi Nuh ini bukan dzurriyyah Nabi Nuh. Ya, kalau dia dikatakan sebagai putra Nabi Nuh, memang secara biologis bisa dikatakan demikian. Bukankah sebagaimana yang saya katakan tadi dalam Al-Quran bahwa Kanjeng Nabi Muhammad bukanlah ayah bagi mereka, ya, tetapi Rasulullah. Oleh karena itu saya sangat meyakini dzurriyyah dan ahli bait perbedaannya seperti yang saya katakan tadi. Ahli bait adalah Kanjeng Rasul itu sendiri, sebagaimana yang ayat yang telah saya katakan tadi. Kemudian dzurriyyah adalah orang-orang yang sebenarnya amal perbuatannya ini mencontoh diri Kanjeng Rasul, bukan pengakuan fisik kalau dia adalah keturunan Kanjeng Rasul. Alah, berhati-hatilah dengan apa yang pengakuan diri seseorang misalkan, ya, karena apa? Cerminan dari perbuatan Kanjeng Rasul adalah uswatun hasanah. Tentu itu yang harus dikedepankan, bukan pengakuan dirinya kalau dia adalah nasab. Tentu seperti itu. Oleh karena itu berhati-hatilah bahwa jangan silau. Karena apa? Putra Nabi Nuh saja yang bernama Kan'an ini juga termasuk pendosa, ya. Apalagi ini yang sudah jauh dari ribuan tahun dari keturunan nasab Kanjeng Rasul, ya. Oleh karena itu ingatlah bahwa yang menegaskan seseorang lebih baik di hadapan Allah tentu karena takwanya atau amal perbuatan takwanya, bukan karena yang lainnya, bukan dari keturunannya misalkan. Bahkan sudah dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, la amliku li nafsi naf'an wa la dharran, ya. La amliku li nafsi naf'an wa la dharran. Bahkan ayat yang lain mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Oleh karena itu janganlah mudah terkecoh, mudah silau oleh pengakuan-pengakuan diri. Bukankah dzurriyyah yang mengaku diri dia adalah dzurriyyah Kanjeng Rasul, harusnya dia mencontohkan perbuatan-perbuatan Rasul yang dijalankannya,
bukan pengakuan dirinya, tapi mulutnya hanya melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, misalkan kata-kata kotor, menuduh, memfitnah, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.